Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Kita ingin Ramadan dari waktu ke waktu semakin berkualitas, semakin baik. Kita mengharap Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Ibadah Ramadan ini mengantarkan kita insya Allah kepada derajat taqwa, la'allakum tattaqun. Dan taqwa ini memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua adalah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ibadah puasa itu lebih menonjol pada dimensi yang kedua, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan hanya semata-mata menahan dari lapar dan haus, mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Puasa adalah madrasah pengendalian diri. Namun seringkali banyak di antara kaum muslimin yang terjebak pada ritual dalam tanda kutip lapar dan haus saja. Sementara lisannya berpesta dengan dosa-dosa. Hal ini telah diberikan wanti-wanti dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sangat populer. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan imbalan puasanya kecuali haus dan lapar saja. Mengapa demikian? Salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan seorang muslim ini dalam menjaga lisannya. Jadi judul kultum pada kesempatan ini adalah menjaga lisan di bulan puasa. Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, man lam yada' qawla zur wa amila bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau kebohongan, atau dia mengerjakannya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum, yaitu kitab rahasia puasa, mengklasifikasikan puasa ini ada 3 klaster, 3 tingkatan. Yang paling bawah saumul umum, puasa pada umumnya, hanya menahan dari kaful batni wal farji saja, menahan dari syahwat perut dan syahwat farji saja. Ini puasa yang tingkatan paling bawah. Jangan sampai kita hanya berada pada tingkat ini. Mari kita tingkatkan pada level saumul khusus. Itu puasanya saumus solihin, puasa orang-orang yang soleh. Apa pengertian puasa khusus versi Imam Ghazali ini? Kita menahan diri dari 6 perkara, yaitu kafus sam'i, menahan pandangan, menahan pendengaran, ya. Tidak mendengar hal-hal yang haram atau bahkan yang melebihi batas, ya. Yang kedua adalah wal basar, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan.
yang terlarang. Wal lisan, nah, ini menjadi titik penekanan kita pembahasan pada kesempatan ini. Ketiga adalah menahan lisan, menjaga lisan. Yang keempat adalah waliyat, menahan tangan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima adalah warrijl, menahan kaki kita dari melangkahkan kepada tempat-tempat yang maksiat, melakukan hal-hal yang terlarang. Yang keenam adalah wasairil jawarih, menahan anggota tubuh yang lain anil atham, dari berbagai macam bentuk dosa. Sehingga jemaah sekalian, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah saumul lisan, puasa lisan. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali puasa lisan ini adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita ini supaya terjauh dari 8 perkara. Yang pertama adalah al-hadzayan, perkataan sia-sia, misalnya mengumpat atau misuh-misuh ya. Mulai sore tadi sampai sekarang hujan terus, belum berhenti ya. Barangkali secara refleks terlontar dari lisan seseorang sebuah ungkapan-ungkapan kekecewaan, apalagi kalau orang ini berprofesi menjual makan takjil misalnya ya, sudah menyiapkan banyak sekali karena hujan sehingga dagangannya tidak laku. Nah, barangkali ya ada lontaran-lontaran yang seolah-olah bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Gara-gara hujan dagangan saya tidak laku, jadi dia mengumpat pada hujan. Nah, ini bahaya ya. Kalau kita dalam hadis dikatakan la tasubud dahr, jangan kalian mengumpat waktu. Fa'anad dahr, Allah adalah waktu, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan waktu. Nah, itu bisa kita kiaskan kepada makhluk yang lain. Jangan mengumpat angin, jangan mengumpat hujan. Kalau kita mengumpat hujan berarti kita mengumpat zat yang menurunkan hujan ini, Allah Ta'ala. Prinsipnya Allah itu maha adil, tidak pernah Allah mendolimi kepada siapapun. Kalau mungkin dagangan orang itu tidak laku, Allah barangkali memang saat itu belum memberi rizki lewat pintu itu, tapi bisa jadi Allah membuka rizki dari pintu yang lain. Allahu alam. Yang penting dia harus berhusnudzon pada Allah. Jadi intinya di sini menjaga lisan kita supaya tidak berkata yang sia-sia, candaan, gurauan yang tidak bermutu, dijaga terutama pada bulan puasa. Yang kedua adalah wal kadzib, dari kebohongan. Menjaga lisan dari kebohongan, walaupun itu dalam hal bercanda, tidak boleh. Dalam rangka supaya para hadirin tertawa, stand up komedi atau ini atau itu misalnya, ada unsur kebohongannya, tidak boleh. Jadi bohong ini terlarang, walaupun di luar bulan puasa juga sama, apalagi di bulan puasa. Yang ketiga adalah wal ghibah, yaitu menggunjing. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ghibah tufsidus shaum. Ghibah ini bisa merusak puasa. Sedangkan Mujahid mengatakan khoslatani yufsidani siyam. Ada 2 hal yang bisa merusak puasa, al-ghibah wal kadzib, menggunjing dan berbohong. Ghibah ini definisinya adalah dzikru akhaka fima yakrahuhu, menceritakan tentang saudaramu dalam hal yang dia tidak suka apabila dia mendengarnya. Kalau dia suka, itu bukan ghibah. Walaupun itu fakta. Kalau dia tidak suka diceritakan hal itu kepada orang lain, maka kita telah berghibah tentang orang ini. Maka ini bisa merusak pahala puasa kita. Yang keempat adalah wan namimah, adu domba, provokasi, membuat satu kelompok dengan yang lain bertengkar.
Namimah ini bukan hanya dilakukan oleh orang umum saat ini, bahkan sebagian aktivis dakwah juga melakukan namimah, provokasi, memfitnah ustadz ini, dicuplik ceramahnya 1 jam hanya dipotong menjadi 1 menit, kemudian dikonfrontasi dengan ustadz lain yang punya follower banyak juga, 1 jam ceramah dipotong 1 menit saja, terus seolah-olah 2 ustadz ini berbeda pendapat. Akhirnya follower akunnya semakin banyak, semakin laris, pro kontra dan lain. Inilah mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang haram. Namimah berat ya. Di antara penyebab azab kubur itu adalah wa kana yamshi bin namimah, orang itu pada saat hidupnya suka mengadu domba. Yang kelima adalah wal fahsh, yaitu perkataan cabul yang membangkitkan birahi, yang nyerempet-nyerempet kepada sesuatu yang mengandung ke arah yang pornografi ataupun porno aksi. Yang keenam adalah wal jafa, ucapan yang dapat merenggangkan persaudaraan, yang ada unsur dingin ya, jadi tidak ada unsur ukhuwahnya. Jafa itu kering ya, pokoknya dia dalam rangka untuk tidak menjalin silaturahim lah ya, merenggangkan persaudaraan. Yang ketujuh adalah wal khusumah, ujaran kebencian. Ya walaupun berbeda pendapat itu hal yang biasa, jangan sampai yang banyak di media sosial ketika tidak cocok dengan ustadz ini dikasih tanda silang begini, dikasih meme-meme yang seolah-olah itu adalah mengejeknya. Nah, ini tidak boleh, ujaran kebencian yang juga bisa dijerat dengan undang-undang ITE ya. Jadi harus berhati-hati. Yang kedelapan adalah wal miro, yaitu berdebat. Ya, kalau diskusi boleh, tetapi kalau berdebat hanya untuk mencari menang-menangan itu akan berusaha menjatuhkan lawannya dengan berbagai macam cara. Kemudian Imam Ghazali memberikan solusi pada kita semuanya. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga lisan ini? Kata beliau, wa ilzamuhu as-sukut. Konsekuensi atau kewajiban orang dalam rangka menjaga lisannya dalam puasa ini adalah as-sukut, yaitu diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah mengatakan yang baik, kalau tidak mampu diam saja. Tidak usah berkomentar macam-macam, cukup diam saja. Kita serahkan, Allahu a'lam bissawab, apa yang benar itu kita serahkan pada Allah, tidak perlu ikut berkomentar yang macam-macam. Kemudian yang kedua adalah wasyughluhu bidzikrillahi subhanahu, menyibukkan lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ibadah lisan yang sangat ringan, sangat sederhana, tapi fadilahnya luar biasa. Ada hadis Sahih Tirmidzi yang mengatakan, dari hadis Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahukan kepada kalian amal-amal yang terbaik yang bisa kalian lakukan, waskaha inta malikikum, yang paling suci, yang paling bersih menurut Allah Ta'ala, wa arfa'uha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya pada sisi kalian, wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal warqi, bahkan lebih baik, lebih utama dari berinfak emas dan perak yang harganya dari waktu ke waktu terus naik, terus mahal ini ya. Wa khairun lakum min antulku aduwakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh di medan perang, fatadribu a'naqahum, kalian memukulkan leher-leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukulkan pada leher kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala, kami mau wahai Rasulullah. Apa amal yang paling bagus, yang luar biasa tadi?
Kata beliau, qala dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kata atau ibadah lisan yang sederhana, tetapi fadilahnya luar biasa ya. Suatu saat Sulaiman alaihissalam, ya, beliau seorang nabi mulia itu naik kendaraan, yaitu angin yang tidak terlalu tinggi, mungkin di atas pohon. Kemudian di bawahnya itu ada seorang abid ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Takjub dengan kemampuan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dengan memberikan pujian-pujian. Maka Nabi Sulaiman turun, memerintahkan angin untuk turun, dan Sulaiman mengatakan kepada orang ini, la tasbihatun wahidah makbulatun indallah khairun mimma utiya alu Dawud. Sesungguhnya satu kali tasbih, kata-kata subhanallah, yang diterima di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada keluarga besarnya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud adalah ayah Nabi Sulaiman. Berapa kekayaannya Nabi Dawud itu banyak, Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Tetapi tasbihatun wahidah, satu kali tasbih itu lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada kekayaannya keluarga Nabi Dawud. Ada ulama yang mengatakan tasbihatun wahidatun khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kali tasbih itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Kok bisa? Alasannya apa? Dunia dan segala isinya ini akan hancur, tidak abadi. Kalau hari kiamat habis semua. Tetapi satu kali tasbih yang Allah terima, tertulis dalam buku lembar catatan kebaikan kita masing-masing, itu abadi sampai yaumul hisab, akan menjadi saksi kebaikan kita dan memperberat timbangan amal kebaikan, memasukkan orang ini ke surga. Jadi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada lagi hadis kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan, yang berat bobot timbangannya. Habibatani indar rahman, yang sangat Allah cintai. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu kan kalimat yang ringan sekali tetapi luar biasa fadilahnya. Jadi mari kita perbanyak zikir untuk menghindari syahwatul kalam, afatul lisan tadi. Yang keempat untuk menjaga lisan adalah menghindari tongkrongan yang tidak bermanfaat, cangkruan-cangkruan yang tidak berfaedah, itu dihindari. Baik itu tongkrongan secara offline atau online. Kalau online, grup-grup WA yang tidak bermanfaat, yang isinya itu berghibah, menggunjing, ngerasani, mengkritik, macam-macam, lebih baik dihindari. Kalau perlu keluar dulu sementara dari grup itu ya. Kadang-kadang mungkin grup-grup alumni ya, teman-teman lama kita itu mungkin yang omongannya ngalor ngidul, tidak ada visi misinya ya, tidak jelas, tidak menambah pahala, maka ini bisa mengurangi pahala. Maka ditinggalkan. Almar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikuti kebiasaan kawannya. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu, maka hendaklah dia menyeleksi siapa dia bergaul. Yang kelima adalah memiliki sifat muraqabah ya. Mengingat Allah mengawasi, malaikat mengawasi, mencatat semua apa yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan. Di surat Qaf ayat 18 Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar lafaz dari mulut kita kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Satu kata walaupun itu tidak sengaja tetapi sudah tercatat, dan kalau kita tidak beristighfar ya akan menjadi
pemberat timbangan keburukan, waliyadzubillah. Yang terakhir yaitu kita bersabar menahan dari emosi kita ini. Innamas shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau salah seorang kalian puasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang kotor, yang cabul, wala yajhal, jangan melakukan hal yang konyol, yang berdampak tidak baik. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang memusuhinya atau membuat dia jengkel, falyakul inni shaim, maka katakanlah saya puasa dalam dirinya. Kalau tidak bisa lisan, di dalam dirinya saya puasa, bersabar. Inilah beberapa poin, 6 poin mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima puasa kita semuanya dan memperberat timbangan kebaikan, serta mudah-mudahan kita bisa tuntas menyelesaikan ibadah sampai akhir Ramadan dan bisa istiqomah pasca Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.